Tari gandrung berasal dari Banyuwangi, Jawa Timur. Kata gandrung berarti rasa cinta atau kekaguman. Tarian ini awalnya diciptakan sebagai ungkapan syukur masyarakat kepada Dewi Sri, Dewi Padi setelah panen raya. Tari ini muncul pada masa kerajaan Belambangan sekitar abad ke-18 setelah rakyat terbebas dari peperangan. Dulu, penarinya laki-laki yang berdandan seperti perempuan karena wanita belum boleh tampil di depan umum. Namun, kini penari gandrung adalah perempuan dan dikenal sebagai simbol keanggunan serta keramahan masyarakat Banyuwangi. Kini, tari gandrung menjadi ikon Banyuwangi dan ditampilkan dalam berbagai acara, termasuk Festival Gandrung Sewu yang diikuti ribuan penari. Tarian ini menjadi bukti bahwa tradisi dan rasa cinta budaya tetap hidup di hati masyarakat. Dan ditanyakan apa? Ya, yang ditanyakan apa? Ini kayak apa namanya? Mungkin sebenarnya kita lebih butuh dari pemainnya. Cuma kalau dari bapaknya mungkin sejarah gandrungnya sama. Ya. Ya, mulai dulu. Sejarah gandrungnya, Ya. Gandrung itu ya artinya gandrung dulu itu sudah laki. Ya, namanya yang terkenal Marsan. Di zaman Belanda belum merdeka. Terus kemudian karena perkembangan zaman, gandrung perempuan ya 905 dari Chungking almarhum Basmi. Itu gandrung yang setelah merdeka yang sudah diakui oleh medali dari pemerintahan. Itu piagam katakanlah dari gubernur, sudah merdeka, tapi dia melakukan gandrung mulai 905 sebelum merdeka. Ya udah lama. Meninggalnya tahun 2000, tahun 1970. Meninggalnya di daerah Chungking, Kelurahan Mojopanggung, Kecamatan Giri. Itu fakta, ada tempat apa makomnya. Gandrung pertama yang diakui yaitu namanya almarhum Basmi. Fotonya itu nanti kalau mau foto ya. Pada tahun 1905 itu tidak ada fotonya asli pakaian gandrung karena masih belum belum berkembang teknologi foto yaitu. Terus perjalanan gandrung itu namanya gandrung yang gandrung profesional, bukan gandrung bukan gandrung pelajar. Itu anak keturunannya itu menjadi gandrung. Jadi harus turun temurun. Ya, bukan harus turun temurun, ini saya bicara dulu ya. Turun temurun itu sampai ke cucunya. Dia anaknya Mbah Semi itu punya namanya Mbah Suwana, itu ya jadi gandrung. Mbah Suwana punya anak jadi gandrung. Ya, pokoknya kerabatnya itu jadi gandrung. Pertama itu gandrung Cuk, gandrung Lili, gandrung Prapti, namanya gandrung Darti, gandrung Wiwi. Setelah tahun 75 perkembangan tidak harus gandrung cucunya ini, saya tahunya tahun 75 berkembang di Kemiren Mastro gandrung temu. Nah, dengan gandrung Suida. Nah, ada gandrung Karyati. Terus ada berkembang lagi namanya gandrung Mujaya tahun 2005. Nah, biar tahu ini secara. Terus lari lagi ke daerah oleh Sari almarhum gandrung Supina. Nah, sudah almarhum Supina. Terus lari lagi ke Pancoran, ya Kecamatan Gelagah. Itu gandrung Asma tahun 75.
Ini gandrung yang semalam suntuk lah ya. Iya. Terus lari lagi ke Rogo Jambi, gandrung almarhum namanya Testing. Kusnia almarhum. Jadi Pengadikan Rogo Jambi. Oh, iya. Terus ke selatan lagi di Mangir, namanya gandrung Cek 2 2 3 2. Lebo dengan gandrung mis. Cek 1 testing. Setelah dari Mangir, Mangir kecamatan Rogo Jambi, Iya, iya. lari ke barat, 2. yaitu gandrung daerah sekarang kecamatan Sempur, Genitri namanya, desa Genitri, namanya gandrung Poniti, Mastro almarhum tidak. Testing 2 2. Terus setelah itu lari ke selatan di Gambiran. Itu tahun ya sekitar tahun 80-an. Itu gandrung Tati dan gandrung Sugiyarti, kemudian gandrung Kholipa. Setelah itu saat di Gambiran ke utara lagi namanya gandrung Siti. Itu di daerah Kedasri, Kecamatan Rogo Jambi. Jadi tidak semudah tiap desa itu ada gandrung selama perjalanan gandrung ini. Ya. Jadi di tempatnya masing-masing desa. Ya. Ya, jadi sampai sekarang ini regenerasi gandrung setelah 85 sekarang ini ada gandrung-gandrung yang muda-muda. Namanya gandrung Pika, gandrung Weda, gandrung Lucy, gandrung Ulan, ya, gandrung Reni, ya, generasi yang sekarang ini. Apalagi yang ditanyakan? Mungkin sudah cukup Bapak. Sekarang saya mau itu Pengukuran suaranya. Oh ya, itu ya ini secara gandrung profesional, bukan gandrung sewu ya. Iya. Gandrung sewu adalah anak pelajar menari sebagai tarian gandrung. Iya, iya. Setahun sekali diadakan di Kabupaten Banjar. Ya saya kira hanya itu langsung. Makasih ya Bapak. Dalam pertunjukan tari gandrung, musik pengiring memiliki peran yang penting. Irama dan suasana tarian terbentuk dari perpaduan berbagai alat musik tradisional yang khas Banyuwangi. 3 di antaranya adalah kendang, gong, dan biola. Kendang menjadi pengatur tempo dan penanda gerak tari. Suara gendang yang ritmis mengiringi setiap langkah penari, menambah semangat dan kekuatan pada setiap gerakan tari pada tari gandrung. Masnya mungkin belajar gendangnya sama main gendangnya ini dari tahun berapa? Kelas 4 SD, Pak. Sementara itu, gong berfungsi sebagai penegas akhir irama. Bunyi gong yang dalam dan bergetar memberi kesan megah sekaligus menjadi tanda pergantian bagian dalam tarian. Oke, Pamurbo Iromo. Kalau kata orang Jawa, Pamurbo Iromo. Kalau bahasa Indonesia, pemangku gending. Pemangku. Mungkin suaranya bisa agak keras. Oh iya, Pamurbo Iromo atau pemangku gending. Jadi yang membawa suasana, terus supir bisa dikatakan supirnya itu ya dari kendang ya. Kalau dari teknik pukulannya itu ada tekniknya sendiri atau? Iya, ada tekniknya. Jadi dasarannya itu ada tak, tok, tung, det, terus ada tongkak yang sebelah kiri itu namanya ditongkak. Penekanan di kaki menggunakan kaki. Jadi bunyinya bisa berbeda kayak gitu, Mbak. Dari satu kendang bunyinya banyak. Kalau kan ini ada bagian dua sisinya ya, Pak? Ya, Itu menghasilkan bunyi yang beda atau sama?
Beda. Yang kanan itu bunyinya plak, yang kiri ding. Kalau yang paling nyaring atau yang paling rendah itu di sisi yang mana? Paling nyaring. Iya. Kalau yang paling nyaring yang plak. Yang plak tadi. Iya, yang kanan. Kalau dari cara pukulnya itu ada perbedaan nggak? Misalnya dipukul lebih keras sama yang agak pelan itu ada perbedaannya atau? Ada. Kan tadi saya jelaskan tadi ada bunyi, masing-masing bunyi itu memiliki cara pukul yang berbeda. Kalau saya tanya tentang gong sama sarung, Boleh. Gitu. kalau biasanya itu gong itu kan nggak selalu dimainkan di sepanjang acara musik gitu ya. Itu biasanya pas kapan aja kalau gongnya dipukul. Nah, jadi kan saya paham maksudnya mungkin dari awal sampai akhirnya nggak mungkin mukul gong terus. Jadi memang ada waktunya gong besar, ada waktunya gong kecil atau gong kempul. Itu ya disesuaikan dengan gending. Jadi misalnya 4/4 kayak gitu, 3/4. Jadi ada iramanya masing-masing kan. Kalau misalnya ini 3/4 berarti gongnya ini satu-satu. Kalau misalnya 4/4 yang kempulnya 2, terus yang gong besarnya 1 kayak gitu. Terus berulang seperti itu, Mbak, sampai akhir gending. Kalau fungsi utamanya Sebagai menandai podo. Kalau podo ini buka dan tutupnya gending ya, sekalian ini ketukan ya, menandai ketukan. kalau saran dimainkan nggak? Kalau saran untuk gandrung nggak dimainkan, jadi pakai biola. Kalau berarti saya mencari fungsi Boleh ya. fungsi utama dari biolanya itu. Kalau biola ini pamurbo gending, pamurbo lagu. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia melodi ya. Biasanya berarti selalu pakai biola kalau gandrung. Iya, harus yang nggak boleh ditinggalkan ya biola. Paling utama itu. Kalau dari konsekuensi dari main biolanya boleh. Boleh. Tapi wirane nutupi rai godhonge jati tepluk lolo wis arep rapi pungkase wis Demikian pembahasan kami mengenai instrumen dalam tari gandrung Banyuwangi, beserta kajian tentang frekuensi dan getaran yang dihasilkan dari alat musik seperti gendang, gong, dan biola. Terima kasih.